Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini, hari Senin, tanggal 26 September 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Seperti yang kita ketahui bahwa memang kondisi ISG kita ya itu sedang terkoreksi hari ini minus 0,71% dan banyak juga emiten-emiten terutama di Alki45 itu juga lagi tumbang ya. Sudah sempat adanya rejection kuat di resisten 7321 dan memang sudah kelihatan adanya swing high valid. Ya, hal ini menunjukkan memang ISG berpotensi untuk melemah terlebih dahulu ya. After retesting emas 90, harganya langsung naik bergerak ke atas. Sementara waktu untuk ISG ya memang kalau saya bilang sih perlu koreksi ya, tetap perlu koreksi. Target koreksinya maybe di 6.924 itu target koreksinya. Tapi kalau memang cukup di emas 90 saja dan bisa rebound bullish kembali ya better ya. Tapi yang jelas secara standar ya ini targetnya masih di 6924 untuk kondisi ISG. Karena itu juga menjadi salah satu faktor mengapa emiten hari ini banyak yang terkoreksi. Gitu ya untuk ISG. Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Oke. Untuk Adro ya minus 4% hari ini, closing di harga 3.860 dan memang menciptakan gap ya. Di sini ada gap untuk Adro, kurang lebih gapnya di harga 4.010, itu masih ada gap di Adro ya. Di ini juga bisa kita jadikan peluang, yang penting harus jelas entry point-nya yang pasti harus ditentukan, entry point kita harus bagus ya gitu. Kapan waktunya kita sudah bisa mengincar Adro ya? Kalau saya bilang setelah dia harganya breakout 3.790 itu sudah kita bisa incar ya. Kita bisa cari langsung target turning point-nya. Kalau saya bilang sih bisa ditarik Fibonacci saja. 3610 tetap menjadi target dari Adro. Ya, ini target koreksi dari Adro tetap di 3.600, 3.700 ya di area sanaan. Ya, jadi bisa tunggu dulu dengan kondisi sekarang, bisa tunggu dahulu ya. Bisa tunggu dahulu momentum yang bagus karena overall target dari Adro masih di 4.360. Maybe in the short term akan terjadinya turning point dan correction terlebih dahulu, secondary reaction. Targetnya juga bisa di moving average 34 atau bisa juga di EMA 90 ya, 3350 harganya. Jadi beberapa skenario sudah saya jelaskan dan memang kalau saya lihat dari kondisi market kita ya ada potensi untuk melemah terutama yang di LQ45. Gitu dulu ya untuk Adro. Kita langsung move, di sini ada saham ITMG. ITMG closing di harga 41.300 dengan persentase minus 4,51% ya. Sementara juga untuk ITMG, saya perhatikan posisi closing terakhir itu di MA34, di mana kalau kita lihat dari kejadian sebelumnya memang sering terjadinya rejection di area MA34 dan MA21 ya. Tapi dengan kondisi perdagangan hari ini saya melihat masih ada potensi koreksi di ITMG karena kenapa? Volume hari ini juga cukup besar dari kondisi stokastik momentum, ada potensi terjadinya dead crossing tepat
kurang lebih mendekati EMA 34. Jadi kalau memang seumpamanya EMA 34 ini ya berhasil di breakout, ya EMA 34-nya berhasil di breakout, harganya drop, ya sorry to say, maka untuk ITMG ada potensi untuk melemah, ya. Ada potensi melemah menuju target 39.150 atau juga bisa di support kuatnya 36.675. Ya kurang lebih di daerah EMA 90-nya. Gitu untuk ITMG ya. Jadi semoga saja bisa dapat gambaran ya. Ini ada lagi sih support dia 38.500 itu juga bisa. Target ITMG tetap di 49575 ya. Jadi sementara memang koreksi dulu karena ITMG juga sudah naik cukup banyak ya. Jadi wajar-wajar saja kalau saya bilang normal dan memang perlu koreksi. Oke, gitu ya untuk ITMG, semoga saja tetap bisa cuan. Oke, kita langsung move. Di sini ada saham Pegas. Untuk Pegas hari ini closing di 1.700 minus 4,49%. Oke. Untuk Pegas juga tetap bertahan di atas EMA 90 ya. Namun juga memang volumenya lumayan besar hari ini, force-nya juga lumayan besar. Pegas juga tetap ada gap di 1775 yang dimana cepat atau lambat 1775 nih seharusnya bisa ditutup. Oke, 1775 cepat atau lambat seharusnya bisa ditutup. Target dari apa namanya? Sorry, indicator stochastic slow ini sudah menunjukkan adanya dead crossing. Ya, maka ada potensi melemah terlebih dahulu untuk Pegas ya. Teman-teman berani serok, ya bisa dilihat di sini. Ya, 1685 ini merupakan target dari Fibonacci 0,618. Tapi kalau memang marketnya sangat begitu panik ya marketnya begitu panik, maka untuk Pegas ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu menuju harga 1600-an ya. Ada potensi untuk koreksi menuju area 1600-an dan bila memang 1600 juga masih bisa di breakout, nah ini sudah mulai sedikit berhati-hati ya. Kalau memang 1600 sampai di breakout itu sudah mulai waspada. Tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas 1600 ya nggak apa-apa, di hold saja ya. Harus percaya diri. Karena targetnya Pegas ini masih di 2160 dan it's okay saja kalau mau di hold ya. Karena Pegas ini juga perusahaan yang baik. Itu saja secara tren ya Pegas masih dalam kategori strong uptrend ya. Masih strong uptrend, adanya higher high, higher low, harga masih bisa bertahan di atas moving average eksponensial. Oke ya, untuk Pegas mungkin segitu dahulu. Gap di sini seharusnya cepat atau lambat akan ditutup. Yang jelas karena market lagi panik, kemungkinan besar akan terjadinya guncangan dahulu di Pegas ini. Lanjut di sini ada saham Harum. Harum closing di harga 1825 dengan persentase minus 4,95%. Jadi memang hari ini di sektor energi ya terkoreksi semua berhubung naiknya juga sudah cukup banyak. Hari ini Harum koreksi diiringi dengan volume yang cukup tinggi dan dari kondisi stokastik momentum ada potensi terjadinya dead crossing ya seperti itu. Ada potensi terjadinya dead crossing. Oke, ini target dari Harum di harga 2180 juga masih belum kecapai ya. 2180 itu targetnya masih belum bisa tercapai, tapi harganya juga sudah terkoreksi. Oke, maybe ada beberapa pertimbangan di sini ya. Akan adanya pertimbangan support ya. Ini minor support ada di 1730 ya. Minor support ada di 1730, support kuat ada di 1580. Untuk resist tetap sama, bisa dilihat di 1970 ya. Jadi sudah saya bantu dulu ya untuk Harum, saya bantu berikan dua support dan dua resisten. Pertama, minor supportnya itu di 1730 ya. Ini minor support dan untuk support kuatnya tetap berada di 1580. 1580 ini juga menjadi support kuat ya untuk Harum. Untuk resisten tetap sama, 2180 ini juga bisa kita jadikan target untuk resisten terdekat bisa di 1970 sesuai dengan high drive di sini. Nih, ya.
Jadi untuk Harum, semoga saja bisa dapat gambaran ya, karena energi ini juga sedang krisis, jadi harus bisa dimengerti. Ya, harus bisa dimengerti. Lanjut, di sini ada saham PTBA. PTBA, nah ini tadi juga sempat nyentuh EMA 90, harganya mantul kembali. PTBA nggak ada gap ya, jadi bersih. Gapnya juga yang ini sudah berhasil ditutup. After dividend, ya naik lagi ya. Jadi great untuk PTBA ini bagus. Namun hari ini koreksi minus 3,49%. Ini diiringi dengan volume yang juga lumayan tinggi ya. Namun harganya masih bisa bertahan di atas EMA 90. Bagus untuk PTBA. 4010 hingga 4100 bisa dijadikan target untuk PTBA, target entry ya, karena 4010 hingga 4100 juga menjadi salah satu signal trading kita di grup premium. Stop loss area di 3940 ya, ini stop loss area dari PTBA. Secara rasio risk to reward target PTBA sih masih di 4760, 4990 ya. Jadi untuk PTBA ini sebenarnya masih oke-oke saja, tergantung kapan waktunya kita entry yang tepat ya. Teman-teman mau ambil semuanya di harga 4.000 ya, boleh dicoba ya, boleh dicoba karena dari PTBA juga sempat turun di harga 4.090 dan diangkat naik kembali. Oke ya. Hal ini menunjukkan memang masih adanya perlawanan ya, masih adanya perlawanan. Oke, tetap harus diantisipasi dengan adanya stop loss di 3940 ini juga penting. Untuk PTBA ya, tetap disclaimer on. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Indi. Hari ini Indi auto reject bawah ya. Oh sorry, belum ya. Nggak jadi auto reject bawah, nyaris ya, nyaris. Ini targetnya Indi sih after dia breakout ya, seharusnya ya ekspektasi saya kemarin tuh breakoutnya diiringi dengan volume yang cukup tinggi. Tapi ya hari ini malah auto reject bawah ya. Hari ini malah auto reject bawah. Ini sedikit mengecewakan, sebenarnya sedikit mengecewakan, apalagi yang buy on close ya. Buy on close sedikit mengecewakan. Untuk Indi ya akan saya bantu analisa ya, akan saya coba bantu. Kalau memang Indi diperlukan koreksi ya, target koreksinya bisa jadi di Fibonacci 0,382 di area 2870 itu target koreksinya. Ya, kalau memang diperlukan ini koreksi bisa jadi di bawah turun hingga 2870 baru bisa naik karena ya sesuai dengan secondary reaction, kalau memang marketnya begitu panik ya apapun itu bisa terjadi. Tetap sama ya, seharusnya tetap sama target ini di 3.500 itu masih belum dicapai dan juga bisa di 3.700. Support kuat ya saya sediakan satu saja karena ini dijadikan support kuat ya 2870 itu support kuatnya. Oke ya. Untuk Indi mungkin segitu dahulu. Berhubung ini juga volumenya masih besar, ya teman-teman harus lebih waspada, oke? Karena energi ini juga lagi krisis ya kalau saya bilang. Kalau kita lihat dari sahamnya. Lanjut di sini ada saham GoTo. GoTo closing di harga 256 dengan persentase minus 3,03%. GoTo juga sampai sekarang ya masih minus-minus terus ya. Ini semakin lama semakin turun dan kalau teman-teman berani ambil ya, semakin lama semakin turun dan juga semakin murah. Nah, kalau teman-teman bisa memanfaatkan peluangnya, GoTo juga bisa kita jadikan sebagai emiten multi-bagger. GoTo perhatikan saja yang akumulasi di sini ada PD kurang lebih 10,2 miliar dan top distributor dipegang oleh CC ya 32,6 miliar, rata-rata 251 dan untuk yang top akumulator ada PD rata-rata 252. Oke ya, jadi memang GoTo sementara force-nya juga masih besar ya antara akumulasi dan distribusinya. Yang jelas ya ini turun terus ya setelah IPO di bawah turun diangkat naik dan sekarang turun kembali. Kita nggak tahu sampai kapan dia turunnya, tapi kalau mau dicek dari technical, nah ini 230, 1,618, ini rasionya. Kalau memang sampai sebegitu parahnya ya, ini bisa dicatat. Kalau memang sampai sebegitu parahnya, harga GoTo sampai di bawah sampai di harga 188 ya kita siap serok ya. Oke, ya kita siap serok saja. 188 ya, kita tunggu saja. Kalau memang benar itu kejadiannya, harus berani ambil. Oke.
Gitu ya. Makanya yang mau bergabung di grup Telegram ya bisa langsung saja join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke ya. Lanjut, di sini ada saham Antam. Untuk Antam closing di harga 19,70 dengan persentase minus 3,43%. Nah, Antam ini sebenarnya agak mengkhawatirkan ya, karena kenapa? Gini, untuk Antam ya, sudah membuat lower high lagi nih Antam. Saya kira akan adanya higher low, tapi malah lower high itu ya, lower high. Harga juga reject di EMA 90, adanya swing high valid. Nah, ini sedikit berbahaya sebenarnya untuk Antam ini. Saya expect sebenarnya gap di harga 2.700 hingga 2.740 ini bisa ditutup. Tapi ternyata memang sedikit berat ya. Sedikit berat ya. Jadi memang perlu tunggu dulu ya. Kita perlu tunggu dulu untuk Antam ini. Harus sabar. Oke ya. Jadi untuk Antam mungkin segitu dahulu. Sementara ya ada potensi untuk koreksi lebih lanjut ya. Sementara memang masih ada potensi untuk koreksi lebih lanjut. Oke, kita langsung masuk. Di sini ada beberapa emiten yang sudah di-request. Ada saham Medco. Medco hari ini sebentar, saya melihat pola yang familiar di sini. Ini bisa dikomen ya, apakah Medco ini membuat pola rising wedge, nanti bisa bisa dikomen ya. Bisa tulis di kolom komentar apakah memang benar Medco ini membuat pola rising wedge di mana ada potensi untuk eh, turun ya gitu. Pola reversal. Untuk Medco, saya kira di sini setelah adanya running gap di sini ya. Ini adanya running gap di harga 625 hingga 665 ini kan masih ada gap tuh. Tuh, masih ada gap ya. Belum ditutup. Kalau memang seumpamanya Medco besok sampai tembus di bawah harga 910 ya, besok koreksi hingga di bawah 910, otomatis kan dia sudah berhasil breakout EMA 21. Hal ini menunjukkan memang Medco ada potensi untuk lanjut koreksi ya ke harga 860 bila besok Medco sudah berhasil tembus EMA 21. Tapi kalau memang besok seumpamanya Medco bisa menguat, harganya masih bisa bertahan di atas 915, ya nggak apa-apa. Maka memang masih ada chance untuk Medco bergerak naik. Oke ya. Secara tren, ya saya bilang sih masih uptrend ya, karena harga juga masih bertahan di atas EMA 21, 34 dan 90. Tapi kalau teman-teman baru beli, nah ini sedikit berbahaya yang baru beli. Bagaimana cara antisipasinya? Kalau teman-teman menggunakan money management yang bagus, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya, justru malah jadi bumerang bagi kita. Gitu ya untuk Medco. Lanjut, di sini ada saham Akra. Akra hari ini membuat swing high valid yang cukup kuat ya. Ini cukup kuat nih dari Akra. Swing high validnya. Akan saya coba cek dari Fibonacci retracement. Oke, ini ada target correction. 1180 hingga 1240 ini area demand ini. This is demand area. Sebentar. Nah, ini area demand dari Akra. Jadi kemungkinan besar Akra ini targetnya masih turun dulu ke area 1180 hingga 1240. Ini target correction-nya. Dan saya kira memang masih ada potensi untuk bergerak melemah dari Akra ini. Oke ya. Setuju ya. Ini memang masih ada potensi untuk melemah. But overall targetnya masih di ya 1600, ini masih bisa dijadikan target. Jadi untuk Akra sementara memang masih melemah dulu, perlu koreksi dulu karena juga sudah naik cukup tinggi ya untuk Akra ini. Ya maybe di arah sanaan lah untuk Akra ya. Jadi sementara masih koreksi dulu, hari ini juga minus 6%, auto reject bawah. Oke, untuk Akra saya rasa sudah jelas ya. Kita lanjut, di sini ada saham PTPP. Nah ini PTPP nih, hari ini auto reject bawah,
diiringi dengan volume yang cukup tinggi, kena prank lagi kan? Sektor konstruksi dikenakan prank lagi. Nah, kan benar. Konstruksi kena prank terus ya. Oke, sebentar. Ada support kuat di harga 910, 900 di breakout, support lagi di 870. Untuk resisten bisa di 990, dan juga ada di 1065. We move to the daily chart. Nah, ini untuk PTPP ya. Saya kira bakal ketahan di 990 lah support kuatnya. Tapi malah PTPP ini hanya sampai di 990 saja sudah di breakout ya. Hal ini menunjukkan memang masih ada potensi untuk koreksi dari PTPP dan ada potensi juga bergerak sideways. Target koreksi dari PTPP ada potensi jatuh di harga support 910 dan kalau memang force-nya masih cukup besar, maka ya 910 ini juga ada potensi untuk di breakout dan harganya melemah kembali hingga menuju ke next support di harga 870 ya. Karena volume ini juga cukup besar, ada potensi besar PTPP bergerak melemah kembali dan melanjutkan sideways-nya ya. Ke target support 870 dan 910 untuk resistennya di 990 hingga 1065. Ya, jadi memang masih belum berani PTPP atau konstruksi WKAD itu masih belum berani untuk keluar dari zona sideways-nya. Ya, sudah berapa kali ini kena prank terus dan ya kita harus be patient, harus sabar. Ya, sabar tunggu. Oke, jadi sementara ya kalau saya bilang sih untuk menyentuh 870 ini masih ada kemungkinan ya. Masih ada kemungkinan besar untuk menyentuh ke area sana. Jadi harus berhati-hati. Gitu ya untuk PTPP. Kita lanjut di sini ada saham MTEK. MTEK closing di harga 16.10 dengan persentase minus 4,17%. Nah, MTEK ini juga sedikit berbahaya ya rupanya karena beberapa support kuatnya itu sudah berhasil di breakout. Dan gap di harga 2790 pun masih belum di close, masih belum ditutup ya, masih terbuka itu. Nah, ada support kuat ya, support terakhir di MTEK nih. 1.500 hingga 1.500 ya 550. Nah, ini support terakhir untuk MTEK nih. Tuh ya. Ini support support kuat terakhir di MTEK kalau saya bilang ya, karena ya ini kalau sampai di breakout lagi ya bisa jadi force-nya cukup besar loh ya. Saya bilang kalau memang nanti 1.500 ini di breakout, force-nya akan besar. Force-nya akan besar dan saya nggak menyarankan sama sekali teman-teman masih hold ya. Saya nggak ada saran sama sekali teman-teman untuk hold. Karena kenapa? Begitu 1.500 di breakout ya, minimum dia akan koreksi ke 1280, itu sudah pasti. Ya. Kalau sampai 1.500 breakout, minimum akan koreksi menuju 1280. Tapi ingat ya, analisa saya perlu dianalisa kembali. Lalu setelah 1280, overall targetnya masih di 1000. Ya. Targetnya koreksi MTEK itu di 1000. Kalau memang 1.500 di breakout. Tapi kalau memang 1.500 masih bisa ketahan, ya, semuanya masih bisa tertahan, ya maybe akan adanya pullback menuju 1725. Jadi after dia hit 1.500, akan adanya pullback menuju 1725. Nah, after that, saya nggak tahu kalau memang pullback-nya bisa lumayan gede ya, bagus. Tapi kalau memang pullback-nya hanya seiprit, ya itu kembali lagi ke masing-masing. Ya, jadi ya semoga saya bisa menjelaskan ya. Ini bukan menakut-nakuti, hanya warning saja. Oke ya, jadi ini harus dipikirkan matang-matang. Oke ya untuk MTEK. Lanjut di sini ada saham film. Film ini juga masih ya stay ranging lah, masih bergerak di sana-sana saja. Hari meskipun IHSG juga minus, ya ini nggak kena efeknya ya, karena ada orang yang bermain di sini. Volume juga masih volatile, masih stabil ya, bukan volatile tapi stabil ya. Ini film ini masih stabil volumenya dan juga masih ada. Harga juga masih bergerak di atas EMA 21 dari 34
Ya, kalau seperti ini ya ikuti apa kata Bandar saja ya. Kita ikuti arusnya, nggak bisa kalau seperti ini. Harus kita coba untuk mengikuti arusnya. Tapi kalau memang yang mau main safety, yang mau beli, ya tunggu saja ketika dia breakout 3.100 baru bisa entry. Kalau yang mau main safety, tapi kalau memang yang mau main sedikit menguji adrenalin ya bisa dicoba. Tetap kembali dengan keputusan masing-masing dan tetap disclaimer on. Yang bisa saya terapkan dan yang bisa saya katakan untuk film ini ya film masih dalam kondisi uptrend ya gitu untuk film. Lanjut di sini ada saham Clio. Clio closing di harga 500 dengan persentase 0,0%. Sementara juga Clio ini volumenya juga masih volatile dan ya masih aktif ya untuk Clio ini. Overall itu masih aktif. Sebentar. Kita cek dari weekly chart. Oke. Ini 500 ini menjadi resistance kuat ya untuk Clio. Ya 500 ini resistance kuat untuk Clio. Jadi begitu dia sudah bermain di atas zona 5 di atas harga 500 ya maka gini ya. Jadi kalau memang Clio sumamanya price action-nya sudah bertahan di atas 500 berarti dia sudah memasuki zona yang berbeda dari sebelumnya. Ya mau nggak mau Kak, tapi ingat ya hati-hati kalau teman-teman semuanya sudah mau ambil di harga 500 ini sedikit berbahaya karena 500 ini merupakan resistennya. Tunggu saja ketika dia confirm breakout 500 ya, yang semuanya 550 itu baru bisa entry. Tapi kalau sekarang ini sedikit berbahaya, hati-hati. Ini bisa jadi whipsaw atau false break saja, ya. Gitu. Itu warning dari saya untuk emiten Clio ini. Nanti bisa dianalisa kembali ya. Saja. Apakah Clio masih dalam kategori uptrend? Ya, menurut saya masih uptrend dan masih membuat higher high dan higher low, which is good ya. Itu positif ya. Gitu untuk Clio. Lanjut di sini ada sambut. Untuk Wood closing di harga 515 hari ini dengan persentase minus 0,96%. Nah, untuk Wood ini juga ada support kuat di harga 500, namun ya secara price action Wood ini masih bergerak di bawah moving average eksponensial 90, 34 dan 21 yang dimana Wood kalau memang masih bergerak di bawah EMA 90, 34 dan 21 maka Wood ini masih dalam kategori downtrend dan jelas kalau kita mau memilih saham ya kita cari yang uptrend bukan yang downtrend. Kita nggak mau counter trend ya. Jadi untuk Wood ini sebenarnya 500 ini juga menjadi harga yang cukup oke kalau kita bilang secara support ya 500 ini menjadi support yang sangat kuat untuk Wood. Jadi kalau teman-teman semuanya mau coba Wood ya silakan bisa dicoba ya. Bisa dicoba. Target terjadinya pulling back di 580 lah. At least kalian untuk retesting EMA 90-nya. Itu jadi untuk Wood ya. Oke, untuk Wood mungkin segitu dahulu. 500 ini juga menjadi resisten kuat dari Wood. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham BMRI. Untuk BMRI naik terus ya. Ini BMRI good, masih naik terus. Ya, kita masih belum tahu kapan dia akan membuat secondary reaction. Kalau memang dia sampai berhasil membuat secondary reaction, yang targetnya bisa di 8450 hingga 8500 kalau memang ada secondary reaction ya. Jadi ini juga kita harus warning, di mana kalau memang terjadinya secondary reaction, ya maybe 8450 hingga 8500 ini menjadi target koreksinya. Tapi kalau memang kalau saya lihat hari ini perdagangannya ya, dari candlenya ada range seperti ini memang masih ada potensi akan terjadinya inside bar terlebih dahulu ya. Akan terjadinya inside bar. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan dahulu untuk BMRI. Sebenarnya apakah sekarang sudah bisa taking profit? Ya menurut saya sudah bisa ya. Sudah bisa taking profit. Karena kalau saya lihat kembali dari kondisi ISG kita itu memang ada potensi terjadinya turning point. Di mana BMR ini juga bisa terdampak dari kondisi ISG kita. Jadi kalau yang mau safety ya bisa cut your profit, either itu 50% atau 75% ya bisa bisa diputusi sendiri untuk keputusannya. Gitu ya untuk BMRI. Lanjut, di sini ada saham Arna. Untuk Arna closing di harga 890 dengan persentase minus 2,20%. Nah, untuk Arna ini ada beberapa skenario positif yang bisa teman-teman petik ya.
Arna berpotensi untuk membuat pola double bottom ya kalau saya bilang. Ini double bottom di area 880, 900 di arah sanaan. Jadi kalau memang Arna membuat pantulan dan adanya swing low valid di area sana, ya bisa jadi Arna ini membuat pola double bottom dan ada potensi terjadinya reversal. Ya, ada potensi terjadinya reversal, maybe ke target 955-an. Atau bahkan bisa lebih kalau memang berhasil breakout neckline-nya. Maybe targetnya di 1000. Gitu ya untuk Arna ini. Tapi kalau memang Arna semuanya harganya berhasil breakout 880, nah ini bisa menjadi bumerang ya, sedikit berbahaya kalau memang harga Arna berhasil breakout 880. Jadi memang ada uh, dua kemungkinan kejadian yang bisa terjadi di Arna ini. Ya, either dia membuat pola double bottom atau malah breakout area demand-nya. Gitu untuk Arna. Gitu ya. Jelas, kita lanjut di sini ada saham ASA. Untuk ASA closing di harga 13.90 dengan persentase minus 3,14%. Nah, ASA ini juga masih ragu-ragu nih untuk breakout 13.80 karena 13.80 ini menjadi support yang lumayan kuat di ASA. Begitu dia breakout harga 13.80 ya ini sedikit meragukan bagi para investornya. Ketika 13.80 berhasil di breakout, ya ASA ini ada potensi untuk bergerak melemah lagi menuju harga 1070 ya. Itu kalau saya lihat future plan ya seperti itu. Jadi ya sedikit berbahaya kalau teman-teman semuanya masih nyangkut di atas ya segera take action, itu mau cut 50% dulu, cut 75% dulu, simpan 25% ya bisa diatur sendiri. Yang jelas kalau memang 1380 masih di breakout, maka ASA masih dalam kondisi strong downtrend dan ada potensi untuk drop harganya menuju 1070. Itu untuk ASA ya. Kita lanjut di sini ada saham kios. Nah, untuk kios sudah berhasil nih membuat W pattern dan harganya juga masih bertahan di atas SMA 21, 34 dan 90. Namun kalau kita lihat dari daily chart ya ini masih dalam kondisi inside bar ya. Inside bar dengan range 545 hingga 465. Jadi harganya memang masih range di sana-sana saja ya. Masih range di sana-sana saja. Kalau memang kios umpamanya berhasil breakout 590 ya targetnya next bisa jadi di 670, 690. Tapi kalau harga kios masih belum berani untuk breakout 590, ya teman-teman harus juga waspada. At least ginilah untuk kios selama dia bertahan di atas SMA 21 dan 34, nggak apa-apa di hold dulu ya. Sementara boleh di hold. Gitu untuk kios. Lanjut, di sini ada saham SRTG. Nah, untuk SRTG ini juga ya bagus ya. Ini ya harganya naik terus ya. Bagus. Saya coba cek dulu dari kondisi Fibonacci retracement ya. 0,5, 0,3. Oke, ini seharusnya ya sudah berhasil hit sih. Targetnya itu sudah berhasil di hit target resistennya. Ya, bagus ini untuk SR3 3050, 3290 itu menjadi targetnya. Target resisten ya, supply area. Tuh ya. Nih target supply areanya. Dengan kondisi sekarang ya kalau teman-teman baru entry ya sedikit berbahaya, tapi kalau memang sudah floating profit ya ini sudah waktunya untuk taking profit ya. Tapi nanti bisa dianalisa kembali ya. Yang jelas 3050 hingga 3250 itu merupakan supply area. Gitu saja untuk SRTG. Kita langsung move ya. Kita akan sedikit cepat saja. Lanjut di sini ada saham Enzo. Enzo closing di harga 64 ya, hari ini juga volume cukup tinggi, namun ya secara teknikal masih belum bisa saya analisa secara lengkap dan efisien. Jadi ya saya bantu saja dari broker summary untuk emiten Enzo ini. Perhatikan di sini untuk Enzo ya, adanya akumulasi dari pihak EP dan XC paling banyak, rata-ratanya 64,4, 64,5 dan yang top distributor ada CC dan ZP ini. Ini sudah net ya. Rata-ratanya ya bisa dilihat 64,5, 63,9. Jelas dua broker di atas antara kiri dan kanan, akumulasi dan distribusi bisa diperhatikan bagi teman-teman yang lagi scalping di Enzo ini.
Oke, kita lanjut di sini ada saham BBRI. Nah, untuk BBRI sudah mulai kelihatan ya secondary reaction-nya. Dan kalau saya lihat sekilas ini bisa terjadinya, bisa termasuk include falling wedge ya. Bisa jadi ini falling wedge, di mana memang ada potensi untuk bergerak up ya. Sementara ya, kenapa saya bisa bilang demikian, ini gap dari BBRI di harga 4.760 hingga 4.860 ini masih belum ditutup ya. Jadi kalau memang seumpamanya BBRI sampai koreksi menuju EMA 90 ya, meskipun tadi sudah bisa koreksi tapi hanya kesentuh saja, ya kita akan coba ambil posisi di sana kalau memang BBRI bisa drop hingga harga 4410 ya. Kita akan coba untuk ambil ya. Karena BBRI ini juga menarik, gap di atas ini cepat atau lambat akan ditutup ya. Begitu. Untuk BBRI ini masih oke lah ya, masih oke kok. Ya, nggak apa-apa kok untuk BBRI boleh di hold ya. Tapi disesuaikan juga dari kondisi IHSG-nya. Oke, lanjut di sini ada sama AGI. AGI closing di harga 2.500 ya, minus 0,79%, tapi harganya itu masih belum berani gitu loh. Masih belum berani untuk tembus di atas 2.600 itu masih belum berani. Harganya untuk menembus 2.600 itu masih belum berani. Tapi ya secara trend AGI masih dalam kondisi strong uptrend ya, begitu. Target AGI itu sebenarnya masih di 2.980 hingga 3.040. Ini target AGI ya. Jadi begitu memang AGI semuanya berhasil breakout 2.600 ya, ini langsung target ini di depan mata sudah. Ya 2.980 itu targetnya sudah di depan mata. Jadi ini ya kita lihat apakah AGI berhasil untuk breakout atau malah reject ya. Karena kalau memang reject ya kembali lagi akan koreksi ya menuju support terdekat. Gitu ya untuk KGI. Kita langsung move. Di sini ada saham Pewon. Pewon hari ini closing dari harga 484 dengan persentase minus 0,41%. Nah, ini perhatikan ya untuk Pewon, dari kondisi momentum stokastik sudah adanya perlawanan. Kalau memang adanya golden crossing tepat di area support, ini akan terjadinya reversal di Pewon, di mana ada potensi untuk bergerak naik ya. Kalau memang adanya golden crossing tepat setelah dia membuat reject di supportnya, ya ini berarti memang ada potensi untuk bergerak naik untuk Pewon ini. Targetnya di 560 ya, targetnya di 560. Itu tetap sama, targetnya di 560. Tapi seumpamanya kalau memang dia breakout 560 ya, dia breakout kalau memang dia breakout 470 dan harganya bergerak malah lebih dalam, ya maka tetap sama targetnya di 450 untuk Pewon. Namun kita coba cek by weekly chart, ini masih membuat higher low ya, 1 2 3 4 5. Masih membuat higher low. Jadi ya sebenarnya masih aman-aman saja ya. Seharusnya begitu. Ya, seharusnya begitu. Jadi ya wajar saja kalau memang ada secondary reaction karena kapan hari dari harga 472 diangkat naik sampai 530, ya memang perlu rejection atau adanya reversal. Ya, gitu ya untuk Pewon. It's okay. Pewon ini juga emiten yang nggak kalah menarik ya. Karena ya ini di sektor properti dan Pewon juga menjuarai di sektornya. Oke, mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Semoga saja bermanfaat. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah, dan jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Ya, sampai jumpa. Saya Mercang and goodbye.